Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Fikri Junaidi. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Hayam Buruk Perbanas. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya melakukan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Dasar untuk Bisnis. Mata kuliah Ekonomi Dasar untuk Bisnis memiliki bobot 4 SKS dan menjadi mata kuliah wajib di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman terhadap berbagai konsep ilmu ekonomi dasar yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai keputusan bisnis. Di antaranya, pemahaman atas ilmu ekonomi mikro seperti demand dan supply, elastisitas, faktor produksi, serta persaingan bisnis. Sedangkan dalam aspek makro, perkuliahan ini bertujuan memberikan pemahaman mahasiswa atas isu-isu ekonomi makro, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, serta peran uang. DPL tersebut kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu ekonomi dasar untuk bisnis secara mandiri dan kelompok. Mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi untuk bisnis secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis ilmu ekonomi dasar untuk bisnis untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian, serta fungsi organisasi bisnis pada berbagai jenis organisasi lainnya. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan teknik, menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional di bidang ilmu ekonomi untuk bisnis. Mahasiswa juga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu ekonomi dasar untuk bisnis. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Metode perkuliahan kemudian disajikan dalam 16 kali pertemuan, dengan pertemuan pada 8 digunakan sebagai ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 digunakan sebagai ujian akhir semester. Metode penilaian pada perkuliahan ini menggunakan soft skill, yakni keaktifan, kejujuran, dan kedisiplinan mahasiswa dengan bobot penilaian sebesar 20%, kemudian tugas mahasiswa sebesar 25%, kuis 25%, dan ujian 30%, sehingga totalnya mencapai 100%. Perlu diinformasikan bahwa perkuliahan ini dilakukan dalam 2 metode, yakni online dan offline. Hal ini dikarenakan mahasiswa kami adalah mayoritas kelas karyawan yang umumnya melakukan perkuliahan pada malam hari, seperti halnya perkuliahan yang akan kami sajikan berikut ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, kan? Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Sebelum perkuliahan dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada kepercayaan kita masing-masing agar perkuliahan ini jadi perkuliahan bermanfaat dan semua pertemuan yang sudah kita lakukan memberikan manfaat bagi kita dan pekerjaan kita semua. Doa saya persilakan. Oke, rekan-rekan, dari kuis yang sudah kita bahas, ya, yang sudah saya berikan prioritas itu, saya coba cek hasilnya, saya refresh. Ketika seorang konsumen memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk dan tidak memiliki kekuatan untuk membelinya, disebut sebagai apa? Ini Permintaan. banyak sekali yang permintaan. Ya, 44% permintaan dan ada 55% yang menjawabkan semuanya. Mungkin bisa dijelaskan rekan-rekan kenapa rekan-rekan ini mayoritas memilih bukan semuanya. Siapa yang memilih bukan semuanya ini siapa? 10 orang ini yang memilih bukan semuanya.
Ini boleh Timbang Pak, dijelaskan timbang Pak, gimana? timbang Pak. Bentar, permintaan, tetapi juga kondisi apa tadi, ingin ada keinginan tetapi tidak akuan. Jadi bingung mau pilih job yang mana gitu. Antara permintaan atau bukan semua gitu Pak. Oke, ada yang ingin terima kasih Mas Rizky. Mungkin ada yang bisa mencoba melengkapi apa yang disampaikan Mas Rizky. Sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Izin Saya menjelaskan, Ya, silakan Mbak Risma. itu menurut saya itu kan permintaan itu terjadi jika ada keinginan dan kemampuan membeli. Tapi di situ kan tidak memiliki kemampuan. Jadi itu bimbang gitu. Kalau hanya ingin tapi tidak mampu itu kayak bukan permintaan gitu, Pak. Makasih. Ada yang terima kasih Mbak Risma. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Mungkin Mbak mendapatkan ada orang yang memilih dan semuanya. Sebagai info, yang menjawab bukan semuanya itu betul. Ya, jadi nggak perlu ragu rekan-rekan. Jadi nggak pede untuk menjawab. Pokoknya benar. Mas saya ingin mengerti pemahaman rekan-rekan mengapa memilih bukan semua. Jika seorang kalau konsumen, menurut nah, silakan Mas Yodi. ya izin Pak, maaf agak menyela. Kurang lebih sama sih Pak sama pemahamannya Mbak Risma. Kalau pemahaman saya juga kalau permintaan itu kita needs atau ada kebutuhan dan ada keinginan, tetapi juga punya sumber daya gitu untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Jadi kalau tadi sih saya ragu, tapi langsung jawab bukan semuanya karena menurut saya kalau permintaan itu pasti kita punya suatu atau sumber daya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi itu kenapa menjawab untuk yang soal nomor satu tadi. Rekan-rekan ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi pertemuan ini dari menggambarkan kontrak salah satu kontrak pertemuan terakhir ini sebenarnya adalah kita presentasi ini saya ganti dengan pretest untuk menguji sebenarnya pemahamannya rekan-rekan. Jadi presentasinya saya hilangkan ya. Karena di situ memang pilihan adalah opsi dalam kontrak itu bahwa inti dari presentasi sebenarnya adalah menguji pemahamannya rekan-rekan. Jadi saya hilangkan presentasinya karena akan terlalu menyita waktu, saya ganti dengan pretest. Kira-kira permintaan itu ya kita bahas pada saat pertemuan yang pertama sekali ya. Pertemuan yang pertama sekali. Jadi rekan-rekan kenapa permintaan itu bukan hanya sekedar keinginan tapi harus disertai daya beli. Karena jika tidak disertai daya beli maka tidak akan berimbas sama sekali pada ekonomi. Jadi kalau misalnya hanya keinginan maka orang tadi tidak akan membeli, dan ketika tidak membeli maka tidak akan ada proses konsumsi, dan jika tidak ada proses konsumsi maka manfaat barang tersebut tidak akan pernah habis sehingga produsen tidak akan pernah produksi lagi ya. Rekan-rekan bisa menjawab dengan bahasa apapun asalkan rekan-rekan paham bahwa makna dari daya beli itu sebenarnya adalah membuat konsumen membeli dan kemudian menghabiskan nilai manfaat tadi. Itulah makna dari permintaan, karena permintaan itu sebenarnya menghabiskan nilai manfaat ya, konsumsi barang tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Maaf Pak, menyela. Berarti kayak keinginan saja itu nggak cukup untuk menciptakan sebuah permintaan gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau Harus ada kayak finansial gitu ya untuk membeli barang atau jasa gitu ya? iya, jadi kalau semisal ya rekan-rekan semisal ini meluruskan ya ketika rekan-rekan mungkin nanti bekerja, kemudian rekan-rekan bilang bahwa saya pernah mencontohkan semisal dalam kelas ini permintaan mungkin karena banyak cewek di sini, permintaan tas Coach di kelas ini sangat tinggi sekali, tas brand Coach ya sangat sekali, atau mungkin permintaan jam tangan Seiko mungkin ya, jam tangan Seiko, Seiko terlalu murah ya, mungkin jam tangan Omega ya, jam tangan Omega bagi para cowok-cowok itu sangat tinggi sekali. Nah, kata permintaan itu salah penafsirannya. Karena kalau misal kemudian saya membawa jam tangan Omega ke dalam kelas ini, rekan-rekan termasuk saya nggak akan beli pada saat saya pamerkan jam tangan ini.
Hingga bisa dikatakan bahwa permintaannya nol. Kenapa? Karena rekan-rekan tidak memiliki daya beli untuk beli jam tangan yang harganya ratusan juta. Begitu pula yang tas coach tadi, ya. Mungkin tas coach ada yang harganya 1, 2 juta, 3 juta, yang ada yang harga 10 juta. Anggaplah saya kalau yang harga 10 juta di sini, ya. Rekan-rekan, saya ingin Pak, saya ingin. Tapi ketika saya pamerkan barang itu di depan rekan-rekan tidak yang membeli, berarti permintaannya nol. Karena rekan-rekan keinginan tidak disertai dengan daya beli. Ya, tidak ada yang membuat nilai barang tadi habis dikonsumsi. Gitu. Jadi penafsiran permintaan itu harus diluruskan, ya. Nanti ketika bekerja di perusahaan pun pastikan bahwa yang disebut sebagai permintaan terhadap barang yang Anda jual itu adalah disertai dengan daya beli. Kan bahwa pasar yang Anda sasar itu merupakan pasar yang ingin beli tapi juga punya daya beli. Sama seperti permen. Permen itu pangsa pasarnya bukan pangsa pasar yang disasar, itu sebenarnya bukan anaknya, tapi orang tuanya. Oleh karena itu banyak iklan-iklan, ya, makanan-makanan snack anak itu selalu melibatkan orang tua di dalam iklannya, untuk meyakinkan orang tuanya bahwa ini adalah makanan yang bergizi, ini makanan yang pengganti susu, permen pengganti susu, kemudian apalah itu. Lalu ada bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak perlu diterangkan untuk anak-anak, gitu kan. Tapi sebenarnya itulah informasi yang sebenarnya diberikan kepada orang tuanya agar aman ini dimakan oleh anak Anda, kan gitu. Jadi sebenarnya permintaan itu mengarah kepada orang tuanya agar mengizinkan anaknya untuk memakan makanan tadi. Banyak itu makanan kan dan lain-lain yang melibatkan orang tua di dalam. Ya, setaranya adalah orang tuanya. Ada yang ditanyakan lagi dari pertanyaan nomor 1? Sudah cukup, Pak. Makasih. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah syarat utama roda ekonomi dapat berlangsung adalah karena adanya, ini ada 6 orang menjawab pasar, ada 4 orang menjawab permintaan, dan ada 9 orang menjawab kelangkaan. Alasan bisa diterangkan mungkin siapa yang menjawab pasar alasannya apa, yang menjawab permintaan alasannya apa, yang menjawab kelangkaan alasannya apa? Saya jawab pasar, Pak. Oke. Karena saya pikir itu kan kalau roda ekonomi mau berjalan kan harus ada supply and demand yang ini sudah seimbang gitu kan. Itu kan berarti harus ada pasar gitu. Saya pikir tadi gitu, Pak. Soalnya. Oke. Kemudian yang lain yang menjawab permintaan. Saya jawab permintaan. Menurut saya kalau ada permintaan pasti karena pasar itu terjalan karena adanya permintaan. Oke. Yang menjawab kelangkaan. Saya, Pak. Kelangkaan boleh. Ya, silakan Mas Teguh. Karena kelangkaan menurut saya menyebabkan adanya pilihan untuk produksi dan distribusi, Pak. Menyebabkan adanya Pilihan untuk produksi dan distribusi, ya, untuk memproduksi suatu barang. ya, jawaban yang paling tepat kelangkaan, ya. Tapi alasannya mungkin kurang lengkap, Mas Rizky. Jadi kenapa kelangkaan? Saya pernah mungkin menyampaikan ini di kelas, ya, mungkin rekan-rekan perlu saya reminder lagi. Salah satu alasan roda ekonomi bisa terbang karena ada kelangkaan. Kalau tidak ada kelangkaan, maka itu pastikan hidupnya di surga, ya. Karena semuanya kita bayangkan sudah ada di hadapan kita. Karena langkalah, kemudian muncullah permintaan. Ya. Karena air bersih langka, makanya kita berusaha membeli air bersih. Seandainya air bersih tidak langka, maka kita tidak akan lagi terjadi perdagangan ekonomi dan air bersih. Begitu pula dengan komunitas-komunitas lain. Nggak akan ada namanya perdagangan barang apapun itu, bila semua barang itu tidak langka di hadapan kita. Justru karena semua barang itu langka di hadapan kita, makanya kemudian terciptalah ekonomi. Ya. Scarcity, ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah salah satu kunci utama jadinya ekonomi. Kenapa kita berdagang dengan negara lain, kenapa kemudian tidak ada perdagangan ekonomi antara Surabaya dan Sidoarjo,
antara antara firma dan rumah tangga, karena rumah tangga memiliki sumber daya manusia yang tidak dimiliki oleh perusahaannya, bukan untuk menjalankan perusahaan. Sedangkan rumah tangga membutuhkan barang yang langka yang dia butuhkan dari perusahaan, sehingga roda ekonomi bisa berjalan. Berarti jawabannya kelangkaan ya, Pak? Kelangkaan. Tapi kok ini disalahkan ya, Pak, saya? Ya, ini saya belum Saya tadi merubah sempat, ini. Ini saya belum merubah ini. saya Saya tadi tulis itu disalahkan. iya, ini jawabannya permintaan, maka saya wah ini salah ini kan. Tantangannya dulu. Ya, tapi ingat, saya kan sempat screenshot jawaban saya tadi. Saya jawabnya kelangkaan, tapi di sini kok disalahkan ya, Pak? Iya. Saya nyentangnya Apa ini karena sistemnya masih error? bukan. Kan. Ini memang karena saya ngerjakan memang cepat-cepat tadi ya. Karena memang harus diklik mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Yang Oh, benar ya, berarti nanti dikoreksi ulang lagi ya, Pak ya? Ya, siap. Ini kan Ya, memang baik. saya prioritas cepat-cepat tadi ya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan kondisi di mana banyaknya pedagang dan membeli dengan satu macam barang serta tidak adanya penghalang untuk keluar masuk dalam kondisi di mana banyak pedagang dan membeli dengan satu macam barang serta tidak adanya penghalang untuk keluar dan masuk dalam melakukan transaksi. Ya. Ini ada satu yang menjawab monopolistik, tapi mayoritas menjawab pasar persaingan sempurna. Ya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa ini pasar persaingan sempurna? Karena yang disebutkan di dalam soal itu merupakan ciri-ciri dari pasar pesaing sempurna, mulai dari adanya penjual pembeli serta bebasnya keluar masuk. Sekarang saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan sempurna? Sempurna itu di apanya? Sempurna itu di apanya? Ada yang mengontrol harga, Pak. Tidak ada yang mengontrol harga. Bisa dijelaskan mungkin maksudnya tidak ada yang mengontrol harga, Mas Yosef tadi ya? Iya, Pak. Jadi sempurna itu maksudnya barangnya itu homogen gitu. Jadi yang dijual itu identik, tapi tidak ada kebijakan atau apapun yang mengintervensi terjadinya transaksi itu, Pak. Bisa lebih disederhanakan mungkin bahasa yang lain dari rekan-rekan yang lain? Karena di dalam pasar persaingan sempurna itu terjadi transaksinya itu berjalan dengan bebas, Pak. Sehingga harga yang terbentuk itu secara alami dari interaksi penawaran dan permintaan. Oke. Ya. Secara garis besar ya benar ya. Karena harganya itu tidak ada satupun yang dirugikan. Ya, sempurna, semuanya win-win solution. Ya. Baik dia merasa layak membeli harga begitu, ya. Penjual juga merasa bahwa dia puas jual dengan harga segitu. Jadi sempurna win solution antara dua pihak, tidak ada yang merasa dirugikan sama sekali. Oh, ya, maksudnya sempurna di sini. Kemudian berikutnya adalah salah satu kebijakan moneter pemerintah. Moneter pemerintah ini pun saya salam tentang ini. Saya salam tentang ini. Salah satu kebijakan moneter pemerintah yang mengeluarkan surat utang negara, yang satu lagi ada yang menjawab melakukan investasi pada perusahaan BUMN. Ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa mengeluarkan surat utang negara adalah salah satu kebijakan moneter? Karena kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Oke, Itu. ya. Jadi Saya memang, nambahin, Mbak oke Aman. silakan Mbak Yusita. Selain mengatur jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter itu juga mengatur suku bunga dan surat berharga. Begitu, Pak. Kira-kira ini pertanyaannya adalah pernyataannya adalah mengeluarkan surat utang negara. Bagaimana surat utang negara itu berdampak pada moneter, berdampak pada peredaran uang. Mungkin karena jika uang masyarakat ditarik keluar dari peredaran karena mereka membeli sun, akibatnya jumlah yang beredar itu berkurang, sehingga efek inflasi bisa ditekan dan uang bisa menjadi lebih stabil. Kemudian jika pemerintah kembali membeli sun, kebijakan moneter ekspansif, maka pemerintah mengembalikan uang kepada pemilik sun
uang kembali ke masyarakat sehingga uang yang beredar bisa meningkat. Efeknya yaitu merangsang pertumbuhan ekonomi saat lesu gitu. Terima kasih Mbak Amanda. Jadi memang dengan mengeluarkan surat utang, ketika pemerintah berutang pasti otomatis akan memberikan minat kepada para pemilik uang. Jadi utang itu kan pasti disertai dengan penawaran imbal jasa. Bayangkan yang berutang pada kita adalah negara. Kita pasti akan berpikir, daripada saya ngutangi Mas Ferdi, saya mending ngutangi pemerintah Indonesia yang gaji Mas Ferdi kan gitu ya. Ya otomatis saya memilih yang gaji Mas Ferdi saya utangi. Ya, pasti otomatis dia bisa kembalikan. Ya, kalau Mas Ferdi bisa keluar pulau, kan Indonesia nggak bisa kemana-mana. Ya, otomatis saya akan mengutangi pemerintah Indonesia. Apakah semua orang bisa membeli? Semua orang bisa rekan-rekan. Rekan-rekan kalau misal mendownload aplikasi-aplikasi ya, misalnya aplikasi Bit, aplikasi Aladin ya, ada banyak. Kan bisa membeli surat utang negara dengan rincian berapa persentase keuntungan setelah sekian bulan atau sekian tahun. Jadi uang berapa juta bisa kembali berapa juta. Ya, itu yang menjamin pemerintah Indonesia. Ketika Anda melakukan itu, otomatis Anda memberikan uang kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia akan menahan uang tadi. Ya, ketika dia menahan uang tadi, otomatis uang yang beredar di dalam peredaran pasar itu berkurang karena teman-teman menahan daya belinya. Dia tidak menggunakan uang tadi untuk melakukan konsumsi. Otomatis peredaran uang di pasaran akan berkurang. Ya, kalau itu satu dua orang nggak masalah. Tapi kalau itu banyak sekali, ya banyak sekali, pemerintah utangnya kan triliunan. Kan, kita beli walaupun kita punya uang 1 juta ini bisa beli ya, walaupun cuma dapat 0,00 sekian semisal, tapi dapat satu lembar ya 0,00 sekian dari keuntungan yang nanti akan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tapi itu berdampak. Dampak apa? Pemerintah berhasil menghentikan potensi keluarnya uang 1 juta dari kita untuk membeli barang. Sehingga barang-barang tadi berpotensi tidak akan naik harganya. Uangnya dikendalikan peredarannya. Tarik peredarannya. Pemerintah memegang itu dan mengumpulkan di tempo waktu yang kemudian dirasa oleh pemerintah. Momentum itu sudah bisa dikendalikan inflasinya. Dikembalikan lagi ke rekan-rekan beserta dengan keuntungannya. Dan ekspektasi uang tadi dipakai oleh pemerintah untuk mendorong investasi pada sektor-sektor yang menghasilkan barang atau jasa. Jika ketika kemudian uang beserta bagi hasil diberikan kepada rekan-rekan, di saat bersamaan lini produksi yang dibangun oleh pemerintah tadi sudah menghasilkan barang atau jasa, sehingga ketemu antara produksi barang atau jasa tadi dengan uang dan imbal hasil tadi, sehingga tidak ada yang inflasi maupun deflasi, ada yang keseimbangan ekonomi. Kemudian ini ada perhitungan GDP yang menggunakan harga yang dipatok pada tahun tertentu sebagai ya alhamdulillah yang mencapai GDP ya. Nah ini betul ya. Kemudian ada menjawab current GDP satu orang. Saya tidak ingin mengungkapkan satu orang siapa. Jadi saya ingin bertanya kenapa kemudian teman-teman menjawab real GDP. Kenapa perhitungan GDP atau PDB yang menggunakan harga yang dipatok pada saat tahun tertentu, ya kan? Terus sebagai real. Ini menghindari ini pengaruh inflasi, Pak. Kan biasa hitungannya ada pengaruh dari inflasi gitu. Jadi nggak stabil gitu. Yang nggak stabil itu apanya? Itu hitungan GDP-nya, Pak. Jadi kan pakai harga tetap dari tahun dasar tertentu gitu, Pak. Terima kasih Mas Yosef, jawabannya tepat sekali. Jadi mungkin sudah pernah kita bahas minggu lalu bahwa harga itu menipu ya, karena harga itu menipu dalam konteks di sini adalah harga itu selalu berubah seiring dengan banyaknya uang yang beredar, sehingga menghilangkan nilai nilai sesungguhnya, karena harga atau nominal itu kemudian membuat kita kurang bisa menilai manfaat barang tersebut. Ya, saya yakin sudah paham ya masalah itu, tapi saya ingin menjelaskan bahwa pemahamannya adalah manfaat. Ya. Kita tahu bahwa satu bakso itu manfaat untuk mengenyangkan kita. Tapi ketika kemudian saat ini kita 10.000 bisa beli satu mangkok bakso, ya kan? Kemudian tahun depan kita satu mangkok bakso dengan kekenyangan yang sama, rasa kenyang yang sama. Kita
dapatkan dengan harga 20.000, ya kita merasa bahwa seakan-akan oh ekonomi tumbuh, padahal sebenarnya tidak, karena manfaat yang kita rasakan itu sebenarnya sama. Ya, manfaat kita rasakan sebenarnya sama, makanya dibutuhkan hitungan dengan harga tetap. Ya, jika mengacu kepada kuantiti barang yang produksi, bukan pada banyaknya uang yang beredar.